Ini Musola Yasir, Jalan Gading Raya 2, RT 7 RW 13, Kelurahan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, guys, kemarin Ustadz Suprapto telah menjadi imam dan khotib pada saat sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Jalan Gading Raya 2 yang dilaksanakan oleh Musola Yasir di Kelurahan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kekasih Rasulullah, tidak lupa di mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di hari yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri seraya kepada para jamaah agar senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian wiqayatun nafsi an khizyid dunya wa adzabil akhirah. Upaya sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk menjaga diri kita dari kehinaan dunia dan kesengsaraan akhirat. Caranya adalah dengan al-imtisalu bi awamirihi wajtinabu bi nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah terlebih dahulu, dan di saat yang sama melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah anugerahkan kepada kita nikmat yang tiada terkira. Allah kasih kepada kita kesehatan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini tidak diizinkan untuk menghadiri salat Idul Adha karena satu udzur maupun satu penyakit. Allah anugerahkan kepada kita rahmat untuk berkumpul dengan keluarga. Betapa banyak hari ini orang-orang yang masih dalam perantauan dan perjalanan yang belum bisa hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Allah hadirkan kepada kita semangat dan kemampuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Betapa banyak hari ini orang-orang yang ingin untuk menuntut ilmu dan hadir, tetapi Allah belum izinkan. Semoga Allah kasih kita kenikmatan yang terus dan kemampuan untuk mensyukurinya. Hadirin jemaah rahimakumullah, salah satu upaya untuk senantiasa dekat dengan Allah melalui hari ini disyariatkan adalah dengan melaksanakan penyembelihan kurban yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Kurban berasal dari kata koruba yang artinya adalah dekat dan upaya sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kata qaf, ra, dan ba, melalui ibadah kurban ini yang didefinisikan oleh para ulama sebagai ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan atau menyembelih hewan-hewan yang telah disyariatkan di waktu-waktu yang tertentu dan dengan niat atau tujuan tertentu. Maka kata qaf, ra, dan ba oleh para ulama kemudian diindikasikan sebagai kata yang bisa mewakili untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari kata koruba yang artinya dekat, lahir kata bakorun yang artinya sapi. Kenapa sapi disebut sebagai binatang yang paling memungkinkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kenapa Allah menaruh surat Al-Baqarah yang artinya sapi di surat kedua setelah Al-Fatihah adalah rahasianya. Ternyata 80% kosakata yang ada di dalam Al-Quran termuat di dalam surat Al-Baqarah. Demikian pula inti-inti ajaran Al-Quran juga ada di dalam surat Al-Baqarah. Maka siapa saja yang memahami surat Al-Baqarah baik dari sisi kosakata maupun dari sisi pemahaman, dia memiliki modal dasar untuk memahami Al-Quran sebanyak 80%. Jamaah sekalian, yang kedua, artinya sapi adalah binatang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, disimbolkan dengan sesuatu yang dicintai. Yang kedua,
upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dari kata kofro dan ba lahir kata kobrun atau kubur. Orang yang ingat mati, orang yang yakin bahwa setelah perjalanan hidupnya kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan seluruh amal yang telah dia kerjakan di dunia, akan cenderung hati-hati dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh dosa-dosa yang kita kerjakan, seluruh amal baik yang kita lakukan, semua akan mendapatkan balasan. Maka ketika orang sudah memiliki kesadaran bahwa suatu saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencoba semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak pernah dalam catatan sejarah orang yang sudah tua, yang menyadari usianya, kemudian dia juga yakin akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak melakukan kemaksiatan. Maka kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah anak muda yang rajin ibadahnya, tetapi sebaik-baiknya pula adalah orang tua yang rajin ibadahnya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah seorang anak muda yang gemar melakukan kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan sering melakukan tindakan larangan. Tetapi yang lebih buruk dari itu adalah orang tua yang sudah masuk usia senja. Dia yakin bahwa Allah segera memanggilnya, tetapi dia tidak sadar pada posisinya sehingga sering melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Maka upaya kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah selain mengorbankan segala sesuatu yang dicintai, yaitu ingat akan mati. Kemudian dari kata kofro dan ba lahir kata ketiga, yaitu rokoba atau kita kenal dengan kata rokib, yang artinya mengawasi. Orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh tindak tanduknya, perbuatannya akan dia jaga sebagaimana seorang anak buah ketika diawasi oleh pimpinannya. Meskipun pada awalnya dia melakukan pekerjaan dengan sangat terpaksa, akan tetapi ketika dia tahu bahwa seluruh yang dia kerjakan hakikatnya untuk kepentingan dirinya, kalau ada keuntungan, dia akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dia kerjakan. Ketika mendapatkan kerugian, dia juga akan memperoleh akibat kerugian tersebut. Maka kesadaran bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, Allah melihat, Allah memperhatikan, dan Allah akan menjanjikan kebaikan untuk hal-hal yang kita kerjakan amal soleh, dan Allah menjanjikan siksaan bagi amal-amal kita yang berbuat durhaka atau melanggar larangan. Maka dengan itu jamaah sekalian, konsep yang ketiga untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah merasa diri senantiasa diawasi. Dalam konsep inilah agama mengajarkan ihsan. Ketika engkau melakukan ibadah, maka lakukan ibadah itu yang terbaik. Ketika tahajud, laksanakan tahajud yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Ketika bersedekah, bersedekahlah sebaik mungkin. Dan ketika berkurban, pilihlah kurban yang terbaik. Inilah yang diajarkan oleh manusia pertama, putra Nabi Adam, Habil, ketika mengorbankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jamaah sekalian, dari kata kofro dan ba lahir kata robako, yang artinya mengikatkan diri dengan aturan-aturan ilahi. Kata robako menunjukkan bahwa manusia bisa hidup, bisa bahagia atau sengsara ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah jauh lebih banyak daripada melanggar larangan-larangan Allah. Meskipun ajaran kita yang pertama bukan melaksanakan perintah tetapi menjauhi larangan. Larangan ukurannya adalah kemauan, bukan kemampuan. Karena larangan sudah diukur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua orang mampu menjauhinya. Tetapi perintah selalu diukur dengan kemampuan seseorang menjalankannya. Ketika ibadah puasa kita tidak mampu, kita diizinkan untuk tidak puasa. Ketika salat tidak bisa berdiri, kita diizinkan untuk duduk. Dan ketika haji diwajibkan, kita tidak mampu, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kalau perintah ukurannya adalah kemampuan, mampu atau tidak, tetapi
larangan ukurannya adalah kemauan diri kita sendiri. Dan yang terakhir jamaah sekalian, dari kata kofro dan ba lahir kata robako yang artinya adalah sangat cepat atau kita kenal dengan buruk. Kalau orang sudah mengorbankan sesuatu yang ia cintai, ingat akan mati, merasa diri senantiasa diawasi dan mengikatkan diri dengan aturan-aturan ilahi, maka Allah janjikan apabila dia memiliki keinginan, keinginan itu akan segera dikabul. Jika dia memiliki doa, doa itu akan segera diijabah. Dan ketika dia menginginkan sesuatu, Allah akan segera kabulkan dan Allah akan segera wujudkan dalam kehidupan. Oleh karena itu jamaah sekalian, melalui mimbar khutbah Idul Adha pagi hari ini, marilah kita yang saat ini bisa berkorban, syukuri dan nikmati. Demikianlah saudara-saudara sekalian, guys. Semoga konten yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita. Semoga kita selalu sukses dan bahagia dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu kita ketemu kembali, guys. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.